Siapa bilang Indonesia nggak bisa jadi negara superpower drone? Sekarang, TNI AL bukan terlalu nyantai istirahat angin laut, bakal kedatangan armada baru yang nggak kalah sangar dari sinetron action, drone pembunuh Bayraktar TB3 alias Bayraktar TB3 dari Turki. Kesepakatan ini diumumkan bukan di tempat sembarangan tapi pas acara puncak diplomatik bergengsi banget di Bogor. CEO Baykar, Haluk Bayraktar, ya nama belakangnya sama kayak drone-nya, cocokologi tingkat dewa, dan pendiri Republik Corp Indonesia, Norman Joseph, langsung salaman di hadapan dua presiden, Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto. Momen ini nggak cuma pecah telor, tapi juga pecah rekor, karena Indonesia jadi negara pertama yang dapat kiriman drone T3 dari Turki. Bayraktar TB3 ini nggak main-main. Sayapnya bisa dilipat kayak mainan anak-anak tapi deadly. Bisa nangkring di kapal induk tanpa makan banyak tempat, dan punya stamina yang luar biasa, bisa terbang lebih dari 24 jam tanpa nyari rest area. Waktu diuji coba pada Desember 2023, dia terbang selama 32 jam sejauh 5.700 km. Nggak heran, TB3 ini cocok banget buat patroli laut Indonesia yang luasnya kayak lautan perasaan mantan. Indonesia pun ngeborong, bukan cuma 1 atau 2, tapi 60 unit Bayraktar TB3 dan 9 unit Bayraktar Akinci. Gak tanggung-tanggung, ini setara dengan satu skuadron drone yang siap bikin musuh mikir 2 kali sebelum nyeberang tanpa izin. Dari segi senjata, TB3 ini ibarat Iron Man versi UAV. Bisa bawa LUMTAS, MAM-C, MAM-L, MAM-T, roket Chirit 70 mm, dan peluru-peluru berteknologi tinggi dari Tubitak SAIC yang namanya ribet tapi isinya serem. Dan bukan cuma beli doang, Indonesia juga bakal punya pabriknya. Yes, bukan pabrik tempe, tapi pabrik drone Bayraktar TB3 yang bakal dibangun bareng Turki. Ini langkah cerdas, biar nanti kalau ada kerusakan tinggal ganti spare part, nggak perlu nunggu dikirim dari Ankara. Menurut para analis militer dan mungkin juga tetangga yang suka nguping, langkah ini adalah respons Indonesia terhadap perubahan zaman, di mana perang masa kini bukan cuma soal tank dan kapal perang gede, tapi juga siapa yang punya drone paling canggih dan paling lincah. Indonesia kayaknya lagi ngikutin jejak Ukraina dan Turki. Drone dulu, baru parade kemenangan. Nah, di tengah gegap gempita belanja drone dari Turki, muncul pertanyaan pamungkas. Lah, masa iya Indonesia cuma jadi tukang beli terus? Tenang Sobat Tanah Air, ternyata Indonesia juga mulai gerak cepat. Beberapa teknokrat dan insinyur lokal udah mulai ngumpulin amunisi, bukan peluru, tapi teknologi. Ada wacana serius, dan semoga nggak cuma jadi wacana. Isi soal kolaborasi riset dan pengembangan drone tempur buatan dalam negeri. Katanya sih, kita mau bikin drone kelas Medium Altitude Long Endurance alias MAL, yang bisa terbang lama kayak mantan yang nggak move on. Dan kabarnya Indonesia bisa banget dapat warisan teknologi dari Turki melalui mekanisme transfer teknologi alias OT. Ini bukan TOT di kampus ya, tapi beneran transfer of technology. Biar kita nggak cuma jadi pembeli setia, tapi bisa produksi sendiri. Bayangin aja, nanti bakal ada Bayraktar versi lokal, misalnya namanya jadi Bayrakartos atau Bayrakarta. Bisa juga Bayraktoropong, siapa tahu cocok buat intip kapal asing nyasar di Natuna. Badan riset seperti PT Dirgantara Indonesia, Lapan sekarang BRIN, dan sejumlah startup pertahanan juga udah mulai garuk-garuk kepala dan meja buat merancang drone dalam negeri yang bisa ngikutin jejak si TB3. Gambar teknis mulai dicoret-coret, komponen mulai dioprek, dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa lihat drone buatan anak bangsa parkir cantik di geladak KRI. Apalagi kalau kolaborasi diplomatik sama Ukraina jalan lagi. Ingat, Ukraina dulu sempat janji mau kasih teknologi rudal R360 Neptune ke Indonesia, lengkap dengan mesin dari Motor Sich dan kepala pelacak dari NPP Radionics. Kalau perjanjian itu hidup lagi pasca perang Ukraina-Rusia nanti, Indonesia bisa dapat jackpot. UAV tempur plus rudal jelajah, combo mematikan ala nasi padang dan rendang. Bahkan kalau pemerintah berani, bisa aja Indonesia bikin pabrik gabungan. Drone-nya dari Turki, rudalnya dari Ukraina, dan teknisinya dari Bandung. Hasilnya, drone hybrid rasa internasional, tapi STNK-nya tetap made in Indonesia. Dan kalau skenario itu kejadian, bisa-bisa kita punya drone yang kalau take off suaranya bukan ngungung, tapi merdeka! Udah bisa terbang tinggi, bisa juga nyundul kapal musuh yang nekat nongkrong di ZII kita. Bahkan kalau pemerintah kasih nama lokal yang keren, kayak Garuda Langit atau Elang Nusantara, langsung berasa nasionalis level maksimum, siap-siap dibikinin soundtrack sama ADMS. Sementara itu,
Para tetangga di Asia Tenggara mulai melirik dengan tatapan iri. Malaysia mungkin bakal bilang, bro itu drone Indo kok bentuknya keren amat, bisa sambil ngopi di atas kapal. Filipina pun geleng-geleng sambil nyeletuk, kalau Indonesia bisa bikin drone dari Turki dan Ukraina, kita kapan bisa bikin drone dari, minimal dari YouTube tutorial lah. Kementerian Pertahanan Indonesia juga mulai mengkaji kemungkinan bahwa drone lokal nanti nggak cuma untuk perang, tapi juga buat patroli perbatasan, awasi illegal fishing, bahkan ngintip sinyal HP nelayan yang nonton TikTok tengah laut. Serius, teknologinya makin canggih. Kamera inframerah, laser targeting, bahkan sistem autopilot yang bisa pulang sendiri kalau sinyal putus atau pilot ngantuk karena kebanyakan kopi sachet. Belum lagi kalau Indonesia masukin AI alias kecerdasan buatan ke dalam sistem UAV-nya. Bisa-bisa drone kita ntar bisa nyapa. Selamat siang Kri Bung Tomo. Saya lewat ya, terus sambil lewat, dia selfie dulu kirim ke Puspen TNI. Biar rame, bisa juga ditambah speaker kecil yang muter lagu Halo Halo Bandung sambil patroli di perairan utara. Dan ya, siapa tahu ke depannya kita bukan cuma pengoperasi drone aja, tapi juga jadi negara pengekspor drone ke negara tetangga. Bayangin drone buatan Bandung terbang ke Filipina, Vietnam, atau bahkan Eropa, lengkap dengan logo asli Indonesia dan stiker, awas, drone ganas buatan lokal. Makin gokil lagi kalau Indonesia bikin pabrik UAV gabungan bareng Turki dan Ukraina, lalu kasih nama kerennya Pabrik Nusantara UAV Bersatu. Motonya, dari rakyat oleh insinyur untuk pertahanan negara dan sedikit gaya-gayaan. Dengan Pabrik Nusantara UAV Bersatu, berdiri megah di atas lahan eks-pabrik tahu yang sudah direvitalisasi, para insinyur lokal pun sibuk merakit drone sambil ngopi dan makan gorengan. Di satu sisi, teknisi Turki sibuk kalibrasi sensor, di sisi lain, teknisi Indonesia sibuk nyari baut yang jatuh, kolaborasi internasional yang sangat guyup. Bahkan kabarnya mereka sudah menciptakan istilah teknis baru, drone ngadat, yaitu kondisi di mana UAV mogok terbang karena kekenyangan data. Lalu dalam peresmian prototipe perdana, drone lokal hasil kawin silang teknologi Turki, Ukraina, dan kreativitas anak bangsa, sukses mengudara. Waktu lepas landas, warga sekitar sempat panik karena suaranya mirip motor RX King. Tapi setelah tahu itu drone tempur, semua langsung kagum. Wah, itu kayak Bayraktar, tapi ada aksen Maduranya. Ujar seorang warga yang bangga sambil nyetel live streaming peluncuran via HP kentang. Tak lama kemudian, satu drone dikasih nama Sirengo, singkatan dari rudal enak, ganas, gesit, otomatis. Satu lagi dinamai Si Belitong, karena komponennya banyak dirakit di Bangka Belitung, dan katanya bisa terbang muter 2 pulau tanpa recharge. Para netizen langsung heboh. Ini dia, drone rasa sambal terasi. Sementara itu, dunia internasional mulai melirik Indonesia sebagai rising star dalam dunia drone. Para analis pertahanan bilang Indonesia berhasil menyulap teknologi drone jadi seperti warung kopi. Murah, merakyat, tapi nyetrum. Negara-negara tetangga pun mulai pesan. Tolong satu set drone buat jagain perbatasan, plus satu buat jagain pacar dari buaya darat. Dan tentu saja para influencer militer langsung bikin konten, unboxing drone buatan Indonesia. Ternyata ada fitur karaoke? Netizen pun merespons kalau bisa nyanyi, itu bukan drone, itu Roma Irama versi UAV. Sekarang TNI AL pun mulai latihan bareng drone lokal. Bayraktar TB3 versi Nusantara bisa lepas landas dari kapal perang sambil pantau pergerakan kapal asing dan nelayan asing yang suka nyelonong. Bahkan dalam satu simulasi, drone berhasil menghalau kapal ilegal dengan cara mengirimkan pesan lewat speaker. Mohon balik kanan, ini wilayah NKRI, jangan bikin ribet ya bang. Dengan semua perkembangan ini, Indonesia makin pede tampil di peta kekuatan drone dunia. Anak-anak STM mulai semangat sekolah lagi karena tahu ngoprek drone bisa jadi pekerjaan masa depan. Sementara itu, mantan montir motor sekarang jadi teknisi UAV. Hebatnya lagi, mereka berhasil menyambung kabel flight controller pakai solasi warna merah putih, nasionalisme level maksimal. Drone-drone ini pun mulai jadi bahan pembicaraan di forum-forum militer global. Amerika bilang, impressive, dan Rusia bilang, ini lawan berbahaya. Dan begitulah Indonesia yang dulu sering diremehkan soal teknologi militer, kini justru tampil penuh gaya di pentas UAV dunia. Bukan cuma beli, tapi juga bisa bikin sendiri. Dari sekadar mimpi punya drone tempur, kini berubah jadi kenyataan bersayap lebar, terbang melintasi pulau, laut, dan dunia diplomasi internasional. TNI AL yang dulunya identik dengan kapal dan meriam, sekarang punya pasukan udara kecil-kecil cabai rawit yang bisa terbang jauh memantau
bahkan menyapa dengan suara robotik khas Indonesia. Wilayah ini milik NKRI, silakan minggir dengan sopan dan santun. Di belakang layar, para insinyur, teknisi, dan montir ex-bengkel sepeda motor kini jadi pahlawan teknologi. Dan siapa sangka, pabrik drone Indonesia malah jadi tempat magang favorit mahasiswa teknik dan anak-anak SMK. Bukan cuma belajar coding, tapi juga cara menyambung kabel tanpa kesetrum, semua diajarkan dengan semangat gotong royong. Dengan diplomasi pertahanan yang makin ciamik, kerjasama teknologi yang makin solid, dan semangat lokal yang tak bisa diremehkan, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan cuma soal senjata canggih, tapi soal kolaborasi, kreativitas, dan keberanian untuk bermimpi besar. Jadi kalau negara lain nanya Indonesia bisa apa? Jawabannya sederhana, bisa bikin drone tempur bro, dan bisa nyelipin sambal terasi di dapur produksinya. Merdeka lewat udara.